Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Endang dipimpin untuk berdoa. Berdoa di dalam hati menurut keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Terima kasih Endang. Anak-anak yang ibu sayangi, jangan lupa ya, kalian tetap jaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat yang cukup ya, supaya badan kalian sehat. Baik anak-anak, jangan lupa Iya, Bu, kalian sama-sama. mengisi yang sudah ibu sediakan di Google Classroom ya. Kali Ya, ini Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. ya, Iya, Bu. pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang penerapan sistem persamaan linear dua variabel dalam masalah kontekstual. Ada yang tahu apa itu masalah kontekstual? Saya, Bu. Ya, apa masalah kontekstual? Masalah kontekstual adalah masalah yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Bagus. Nah, jadi kaitannya dengan kehidupan nyata ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik dapat membuat model matematika dari permasalahan kontekstual SPLDV. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan SPLDV dalam masalah kontekstual. Adapun manfaat dari mempelajari materi ini adalah yang pertama, kita dapat mengetahui harga barang yang kita beli. Yang kedua, kita bisa mencari nilai tunggal dari suatu barang. Anak-anak, masih ingatkah kalian materi apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Materinya yakni SPLDV dengan metode substitusi dan gabungan. Baik, kita akan menginjak pada materi hari ini. Baik, di sini Ibu punya suatu permasalahan. Nah, ini tokohnya adalah Upin dan Ipin. Upin dan Ipin pergi ke sebuah toko. Nah, kemudian Upin membeli 2 buku tulis dan pensil dengan harga Rp7.000. Sedangkan Ipin membeli 2 buku tulis dan 2 pensil dengan harga Rp9.000. Sedangkan Kak Ros ingin membeli 3 buku tulis dan 1 pensil. Uang yang dimiliki Kak Ros adalah Rp10.000. Berapa uang kembalian yang akan diterima oleh Kak Ros? Permasalahan kontekstual ini apakah bisa diselesaikan dengan SPLDV, Bu? Ya, bagus sekali pertanyaan Endang. Nah, ini merupakan contoh dari penerapan SPLDV. Jadi bisa kita selesaikan dengan menggunakan konsep SPLDV. Bagaimana caranya? Perhatikan. Nah, ada beberapa langkah di sini yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan SPLDV dalam masalah kontekstual. Yang pertama, mengganti setiap besaran menjadi variabel. Langkah yang kedua, membuat model matematikanya. Yang ketiga, mencari solusi dengan metode penyelesaian SPLDV. Dan yang keempat, mengembalikan hasil penyelesaian model matematika ke masalah nyata. Perhatikan langkah pertama di sini. Kita mengganti setiap besaran menjadi variabel. Misalkan harga buku tulis adalah X dan harga pensil adalah Y. Kesimpulannya di sini adalah harga 3 buah buku dan 1 pensil Rp9.500. Sedangkan uang yang dimiliki Kak Ros adalah Rp10.000. Jadi uang kembalian yang diterima oleh Kak Ros Rp10.000 dikurangi Rp9.500. Hasilnya adalah Rp500. Baik, terima kasih. Kalian sudah membantu menyelesaikan permasalahan dari Kak Ros. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan anak-anak. Setelah ini kalian akan masuk ke Google Classroom. Kalian akan mendownload LKPD. Nah, jadi ini adalah cover LKPD-nya seperti ini. Di sini juga tersedia nama kelompoknya. Kalian isi sesuai dengan nama kelompok yang sudah Ibu bentuk kemarin. Di situ juga ada petunjuk pengerjaan. Jadi kalian kerjakan sesuai dengan petunjuknya ya. Paham anak-anak? Iya, Iya, Bu, Bu. paham. Bagus. Setelah ini
kita akan meninggalkan Google Meet. Kalian berdiskusi secara berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. 20 menit lagi kita kembali ke Google Meet ya. Jangan lupa hasil diskusi kalian upload di Google Classroom. Paham? Paham, Bu. Baik, kalian bisa meninggalkan Meet ini dulu. Baik anak-anak, 20 menit sudah berlalu. Untuk hasil diskusi sudah kalian upload di Google Classroom kan ya? Iya, sudah, Bu. Bagaimana yang lain? Yang lain juga sudah? Baik, Ibu akan meminta dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Bu Mira membeli daging ayam 1 kg dan tomat 3 kg. Dia membayar Rp58.000. Nina membeli daging ayam 3 kg dan tomat 2 kg dengan membayar Rp97.000. Jika Bu Silvi membeli 1 kg daging ayam dan 2 kg tomat, sedangkan uang yang dimiliki Bu Silvi Rp50.000, berapa kembalian yang akan diterima Bu Silvi? Jika X menyatakan harga daging ayam, Y menyatakan harga tomat, maka dapat dibuat model matematikanya. Baik, terima kasih Uswatul sudah menampilkan hasil diskusi bersama kelompoknya. Mungkin dari hasil presentasi Uswatul ada yang ditanyakan? Dari pembelajaran hari ini dapat kita tarik sebuah kesimpulan. Ada yang bisa membantu Ibu untuk membuat suatu kesimpulan? Penyelesaian SPLDV dalam masalah konstekstual sehari-hari, yakni yang pertama kita mengganti besaran menjadi berubah. Ya, Bu. Ya, lanjut. Yang kedua, membuat model matematika. Yang ketiga, penyelesaian SPLDV pada masalah konstekstual dengan metode yang kita pelajari. Yang keempat, kita kembalikan ke permasalahan konstekstual nyata sehari-hari. Baik. Gitu ya. Ya, terima kasih Endang. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah untuk menyelesaikan SPLDV dalam masalah kontekstual, langkah-langkahnya yang pertama kita ganti setiap besaran menjadi suatu berubah, yang kedua membuat model matematika, yang ketiga kita selesaikan dengan metode SPLDV, dan yang keempat kita kembalikan pada masalah nyata. Baik anak-anak, untuk mengukur tingkat pemahaman kalian pada materi ini, Ibu sudah menyediakan evaluasi untuk kalian. Di evaluasinya sudah Ibu sisipkan di Google Classroom. Nah, ini kelihatan ya, kalian kerjakan secara individu, dikumpulkan paling lambat hari Senin jam 23.59. Iya, siap, Bu. Bagaimana yang lain? Siap untuk mengerjakan evaluasi ini? Ya, siap, Bu. Ya, bagus. Nah, mungkin bisa kita akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Endang, ayo dipimpin untuk berdoa. Berdoa di dalam hati menurut keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.